Siapa sih Marcus Aurelius? Marcus Aurelius adalah seorang kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 161 hingga 180 Masehi. Ia lahir pada 26 April 121 Masehi dan wafat pada 17 Maret 180 Masehi. Marcus Aurelius ini dikenal sebagai seorang filsuf Stoik dan merupakan salah satu dari 5 kaisar yang termasuk dalam kelompok yang disebut sebagai kaisar filosof. Selama masa pemerintahannya, ia terlibat dalam perang yang kompleks, terutama melawan bangsa-bangsa barbar di perbatasan Romawi. Salah satu warisan intelektual terbesar adalah meditation atau meditasi, sebuah kumpulan pemikiran pribadinya yang ditulis dalam bentuk catatan harian. Buku ini mencerminkan pemikirannya tentang kebijaksanaan, etika, dan bagaimana menghadapi tantangan kehidupan. Karya ini menjadi salah satu klasik dalam literatur filsafat Stoik. Marcus Aurelius dianggap sebagai kaisar yang bijaksana dan adil, namun pemerintahannya juga ditandai oleh tekanan eksternal, terutama dalam bentuk serangan-serangan bangsa barbar. Setelah kematiannya, ia dianggap sebagai salah satu kaisar Romawi terbesar dan dihormati karena integritas moral dan pemikirannya yang mendalam. Fakta menarik Marcus Aurelius adalah dia pertama filsuf Stoik. Marcus Aurelius adalah salah satu tokoh utama dalam filsafat Stoik. Filsafat Stoik menekankan pada kendali diri, penerimaan takdir, dan pemeliharaan ketenangan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Pemikiran Stoiknya tercermin dalam karyanya yang terkenal, yaitu Meditation. Kedua pemerintahan bersama, Marcus Aurelius menjadi kaisar bersama dengan Lucius Verus pada tahun 161 Masehi. Mereka berdua memimpin kekaisaran Romawi secara bersamaan. Namun Lucius Verus lebih fokus pada urusan militer, sedangkan Marcus Aurelius lebih cenderung kepada urusan administratif dan filsafat. Yang ketiga, krisis militer. Selama masa pemerintahannya, Marcus Aurelius dihadapkan pada berbagai krisis militer, termasuk perang melawan suku-suku barbar di perbatasan utara Romawi, perang melawan suku-suku Germanik, terutama kaum Markomani dan Quadi, merupakan salah satu konflik paling signifikan selama masa pemerintahannya. Yang keempat, Meditation. Karyanya yang terkenal Meditation sebenarnya bukan ditunjukkan untuk publik. Ini adalah serangkaian catatan harian pribadinya untuk mencerminkan pemikirannya tentang etika, kebijaksanaan, dan spiritualitas. Karya ini memberikan wawasan unik ke dalam pikiran seorang kaisar yang juga seorang filsuf. Yang kelima, kematian dan penerus. Marcus Aurelius meninggal pada tahun 180 Masehi. Setelah kematiannya, putranya Commodus menggantikannya sebagai kaisar. Kepemimpinan Commodus berbeda secara signifikan dengan kepemimpinan ayahnya yang dicatat karena keputusan-keputusannya yang kontroversial. Yang keenam, pengaruh dalam sastra. Pemikiran Marcus Aurelius dalam Meditation telah memberikan kontribusi besar pada sastra filosofis. Buku ini sering dianggap sebagai karya klasik dan menjadi salah satu sumber inspirasi bagi banyak pemikir dan penulis di seluruh dunia. Yang ketujuh, keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Marcus Aurelius dikenal karena mencoba menjaga keseimbangan antara tanggung jawab sebagai kaisar dan nilai-nilai kebijaksanaan. Ia seringkali merenung tentang bagaimana sebuah kepemimpinan harus mencakup keadilan dan kebijaksanaan, bukan sekadar kekuasaan semata. Saya harap video ini memberikan inspirasi dan refleksi bagi Anda. Jika Anda menemukan nilai atau pikiran yang khusus, beritahu saya di bagian komentar. Saya selalu senang mendengar pandangan dan pengalaman kalian. Terima kasih.